Shalom Bapak Ibu terkasih yang di rumah bersama dengan keluarga mereka masing-masing, dan saya percaya kita semua diberkati dan kita boleh menyediakan hati terlebih bagi Tuhan, sehingga saat kita boleh beribadah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayat 41 sampai ke-46. Injil Matius, pasal 25, ayat 41 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Ayat yang terakhir 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, firman Tuhan akan saya beri judul menabur kebajikan. Puji nama Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini kita tahu bahwa hendaklah kita mengasihi semua orang dan melayani setiap orang semampu kita. Kasih seperti itu terhadap orang lain berarti memuliakan Allah dengan menunjukkan kasih kita kepadanya. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berpesan pada pagi hari untuk kita menabur kebajikan. Berarti kalau kita menabur kebajikan, itu artinya juga kita menabur kebaikan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Allah yang dikasihi Tuhan, melihat sekeliling kita yang ada, kita acuh tak acuh. Tapi firman Tuhan pada saat ini di dalam poin yang lebih lagi, di dalam ayat yang ke-45 dan ke-46 inilah yang menjadi pokok bahasan pada pagi hari ini. Dikatakan, saya ulang sekali lagi, maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan," perhatikan ini, yang perlu saudara garis bawahi, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Aku di sini huruf besar jadi pribadi Allah sendiri. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Perhatikan, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untukku juga. Nah, ini berbicara tentang
kasih kita bukan saja kepada sesama, tetapi kalau kita melayani sesama, maka kita juga melayani pribadi Allah itu sendiri. Yang artinya kita boleh memuliakan Allah dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, jika hari ini kita diberkati dengan segala kelimpahan dan kecukupan, apakah kita juga dapat melihat orang yang kesulitan di sekitar kita? Ini yang menjadi pertanyaan penting buat saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin hari bukannya semakin baik, tetapi semakin memburuk. Kita melihat keadaan yang ada. Apakah kita sebagai pribadi anak-anak Tuhan tutup mata dan kita hanya berpangku tangan, tidak melakukan satu reaksi apapun, padahal kita tahu di sekeliling kita ada dalam penderitaan. Tetapi jangan sampai Tuhan katakan demikian, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita tidak ditolak Tuhan pada saat pagi hari ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita melihat sekeliling kita yang ada hari-hari ini. Yang pertama, dikatakan di sana, ayat yang ke-42 tadi dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Jadi alasan yang pertama, supaya saudara dan saya tidak ditolak oleh Tuhan, maka yang harus kita lakukan yang pertama ini, bantu orang yang dalam kekurangan. Jadi yang pertama kita harus bantu orang yang di dalam kekurangan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bantuan berupa semangat atau kata motivasi dan doa tidak akan berarti tanpa tindakan saudara dan saya. Nah, orang yang sulit akan lebih sukacita jika dibantu dengan apa? Mungkin hari-hari ini ada sembako atau mungkin makanan ringan atau makanan siap saji. Kita harus bantu dengan sembako atau dan yang lainnya daripada hanya kita sekedar apa? Mendoakan. Aduh, saya prihatin, mungkin saudara berkata demikian. Aduh, saya sedih. Cuman merasakan sedih saja. Tapi tidak ada empati untuk kita melakukannya. Mungkin hari ini di meja makan kita masih ada sisa makanan, tetapi di keluarga lain ada yang di meja makan mereka tidak tersedia makanan. Hal ini perlu kita camkan baik-baik saudara. Itu sebabnya, supaya saudara tidak ditolak Tuhan nantinya, apa yang menjadi reaksi kita? Yang pertama, bantulah orang yang kekurangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, saya melihat saudara-saudara kita yang lain. Saudara seberang kita, begitu luar biasa. Saya sering kali mendengar, hari Jumat itu adalah hari yang barokah. Mereka berlomba-lomba memberikan sesuatu makanan bungkusan, dan mereka banyak berkeliling di jalan-jalan, memberikan kepada mang beca, ada pengemis, dan lain-lain sebagainya yang merasa dalam kekurangan. Mereka setiap hari Jumat itu dikatakan hari yang barokah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita lebih dari itu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya kita juga mau empati di dalamnya. Membantu orang yang berkekurangan. Bukan hari Jumat sebagai hari barokah saja saudara. Tetapi kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah. Hari Senin, hari Selasa,
hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, dan bahkan hari Minggu, kita juga boleh melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sehingga bukan saja kita melihat begitu saja, tetapi kita harus mau reaksi untuk kita apa? Membantu memberikan pertolongan kepada yang lain. Nah, setiap hari istri saya selalu memberikan makanan kepada salah seorang, nggak tahu itu tukang rumput kalau lewat, atau mungkin yang sering itu setiap hari itu tukang sampah, saudara. Tukang sampah itu selalu membersihkan sampah dengan bersih, dan otomatis setiap dia lakukan hal itu, kitanya sendiri memberi bantuan dengan apa? Kita memberi nasi dibungkus dengan rapi dan kita kasihkan sehingga mereka bisa makan waktu siang. Nah, terkadang saya punya teman tukang rumput. Jadi setiap kali dia habis keliling pasti mampirnya di rumah. Dan ada hal yang dapat saya beri, mungkin air, seteguk air, mungkin ada makanan yang bisa saya beri, atau mungkin ada uang yang saya beri. Memang jumlahnya enggak seberapa. Ada begitu banyak, ada juga tukang rongsokan. Saya tidak tahu setiap hari itu dia naik sepeda. Saya pikir dengan naik sepeda mungkin mereka cepat dan mungkin ringan untuk mereka mengerjakannya. Setelah saya melihat sepedanya itu ditaruh, enggak taunya apa, saudara? Kakinya itu pincang. Makanya dia naik sepeda. Nah, di sini saya merasa apa yang harus saya bisa lakukan. Jadi sampai sekarang kalau manggil saya itu Om, bukan namanya Om, terima kasih Om ya. Kalau lewat situ pasti ngasih salam. Selamat pagi Om, katanya. Nah, dari situ saya juga tidak tinggal diam. Dan akhirnya saya terkadang memberi 5.000 ataupun makanan yang ada di rumah. Dan puji nama Tuhan, itu yang harus kita lakukan, memberi bantuan di dalam orang yang ada dalam kekurangan. Puji nama Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, poin yang kedua, supaya saudara tidak ditolak Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-43 bagian A, dikatakan demikian. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, dan aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Jadi hal yang kedua supaya saudara tidak ditolak dalam keadaan hari-hari yang ada ini, mari kita beri tumpangan bagi saudara-saudara kita ini yang dalam kekurangan. Memberi tumpangan itu artinya apa sih? Memberi tumpangan itu bukan hal yang mudah, saudara. Apalagi di era pandemi seperti ini. Meskipun situasi demikian, bukan berarti kita menjadi pribadi yang tertutup atau egois. Lu gua. Kata orang Cirebon, lu mati gua yang sangseng. Waduh, jahat sekali, saudara. Apalagi kalau sudah ngomong EGP, emang gua pikirin, waduh ini sangat menyedihkan sekali. Kalau ada perkataan sebagai anak-anak Tuhan, EGP, emang gua pikirin, waduh ini menunjukkan satu egois yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin ketika kita nantinya di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita tahu, apa yang kita sudah mengerti, tetapi kita tidak melakukannya. Jangan sampai Tuhan berkata, enyalah kamu. Sehingga bukan kemuliaan yang kita dapati, tetapi siksaan kekal yang ada. Nah, memberi tumpangan bukan hal yang mudah yang tadi saya sebutkan tadi. Memberi tumpangan berarti kita mengasihi sesama dengan menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Perhatikan, memberi tumpangan berarti kita mengasihi sesama dengan menerima keadaan mereka dengan sukacita. Ini hal tidak mudah, saudara.
Bagaimana kita mungkin melihat saudara-saudara kita yang dalam kekurangan, di dalam kelemahan. Nah, kita mengasihi dia, menerima keberadaan mereka. Untung kalau mereka itu sehat-sehat saja. Bagaimana kalau kita melihat mereka yang sakit? Suatu ketika ada jemaat kita yang ada di Losari itu sakit sudah beberapa bulan gitu. Dan tidurnya dia ditolak sama keluarganya, akhirnya dia tidurnya di jalan-jalan. Nah, dan kami tim penggembalaan ini akhirnya mencari dia. Dan hanya beberapa bulan itu kita temukan. Apa yang terjadi saudara? Dia tidurnya itu di emperan. Tidurnya itu di Setiabakti, di depan gedung serbaguna yang ada di sana di Losari Wetan. Nah, setiap hari maupun kehujanan dia juga ada di situ. Padahal saudara, di sana itu dia itu seringkali dulunya waktu masih sehat itu jadi sering nandu orang meninggal itu, sering bantu orang meninggal apa. Dia sering bantu di sana. Tapi yang menjadi aneh saya, tidak sedikit orang yang memiliki belas kasihan atas dirinya, memberikan tumpangan atas dirinya. Akhirnya dia terlantar. Di sana ada anak-anak Tuhan juga, tapi mereka mengabaikan, tidak memberikan hal yang positif yang seharusnya mereka lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang artinya dia juga boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk apa? Memuliakan namanya. Tapi semuanya itu mereka abaikan dan mereka tidak melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Nah, ketika ketemu kami bertiga, ketiga hamba-hamba Tuhan, masih ada Gembala Losari, Bapak Tete Nave, dan juga Pak Edi Subandi. Nah, saya melihat kondisi Bapak ini sudah tidak berdaya saudara. Itu mungkin sudah berbulan-bulan jadi tidur kencing, maaf ya, mungkin buang air besar itu di situ semua. Jadi baunya itu bukan main luar biasa, bajunya juga kotor, kondisi kakinya itu juga udah mengeluarkan cairan yang busuk. Dan pada waktu itu Tuhan menggerakkan pribadi saya. Akhirnya saya tidak banyak bicara, saya ke ruangan rumah duka itu. Dan saya menemui seseorang yang pengurus ada di situ. Saya bilang, Pak, maaf saya minta sabun untuk mandiin. Namanya itu Pak Suek itu. Nah, Bapak Suek, dia tahu, dia sering kerja di situ. Saya minta sabun saja saudara, enggak dikasih saudara. Akhirnya saya keliling di ruangan sumur itu. Saya menemukan beberapa biji sisa daripada sabun itu. Kalau enggak salah saya menemukan 3-4. Akhirnya sabun itu saya jadiin 1, jadi agak tebal saudara. Dan saya ambil ember dan saya nimbah air. Saya bawa air sampai beberapa ember itu dan kemudian saya enggak tahu teman-teman saya, rekan hamba-hamba Tuhan itu kemana. Saya melepas baju itu dengan sendirinya, dia enggak bisa berdiri, dia enggak bisa apa-apa saudara. Jadi saya enggak tahu, enggak punya ilmu apa-apa saya. Tapi saya angkat itu dengan kedua tangan saya. Jadi saya itu semua bekerja semua, mulai dari kaki tangan tuh bekerja semua. Nah, saya melepas celananya itu pakai kaki karena saya ngangkat tubuhnya yang lemah, tidak berdaya itu. Setelah semua terlepas di situ, saya mulai memandikan dia. Saya sabun, saya kosok kakinya yang banyak kotorannya, saya sabun. Awalnya mungkin saya jijik, tapi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya apa?
bisa dimandiin, dan puji Tuhan bisa dipakein baju. Dan setelah itu dibawa ke puskesmas, 2 hari kemudian setelah mereka bersih semua, dipanggil Tuhan. Jadi sudah kita lakukan hal yang terbaik, memberikan tumpangan. Memberi berarti mengasihi sesama dengan menerima keberadaan mereka. Sekalipun mereka memiliki tubuh yang bau yang apa, tapi kita mau menerima mereka, keberadaan mereka dengan hati yang bersuka. Puji nama Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, yang terakhir, dikatakan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-43 bagian B dikatakan, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Jadi hal yang ketiga supaya saudara tidak ditolak, kunjungi orang yang sakit. Kunjungan orang yang sakit yang biasa dilakukan juga tidak mudah untuk dilakukan khususnya dalam era pandemi saat ini, saudara. Tetapi puji nama Tuhan, kita dapat mengunjungi mungkin secara virtual atau mungkin lewat telepon atau lewat video call. Nah, sehingga orang yang sedang sakit itu bisa kita layani. Karena mereka bukan hanya sakit secara fisik, tetapi mereka juga membutuhkan dukungan mental dan kekuatan rohani untuk melewati masa karantina dan isolasi mandiri. Puji nama Tuhan. Hal yang terakhir ini yang harus kita lakukan, kita harus mau mengunjungi orang sakit. Dan bagaimana caranya, Om? Kalau saat ini dalam pandemi, ada banyak cara yang bisa kita lakukan, mungkin melalui telepon, mungkin melalui video call. Dan puji Tuhan, hari-hari ini setiap siang, sore, kalau ada waktu, saya seringkali menghubungi saudara-saudara kita yang sakit dan saya telepon, kalau enggak saya video call sama mereka dan kita berdoa buat mereka. Sehingga apa? Mereka diberikan satu kekuatan, diberikan satu dukungan mental, saudara. Nah, apalagi di tengah-tengah isolasi mandiri ini, ada begitu banyak kekhawatiran, kecemasan melandanya. Soalnya saya sendiri mengalami, saudara. Selama 2 minggu kami juga diisolasi bersama dengan keluarga. Ada banyak hal yang saya alami di dalam isolasi itu. Memang saudara merasakan kepedihan, merasakan kekhawatiran, kecemasan, tetapi puji nama Tuhan. Bapak Gembala setiap hari berdoa buat saya, buat istri saya. Melalui video call kita berkumpul bersehati. Nah, bukan saja di situ, saudara. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saya yang sakit dan juga istri saya sakit, saya pun sering teleponan buat jemaat yang sering kali minta nasihat, minta dukungan doa. Dan kita yang sakit pun juga mau melakukan hal itu tuh, saudara. Jadi tidak menunggu kita harus sehat saja. Tapi dalam keadaan yang sakit pun kita juga boleh menjadi berkat yang lainnya. Apa yang kita alami kita bisa saksikan bagi mereka. Satu hal, beberapa hari ini ada teman saya waktu STM sakit, dia ada di Malang. Dia WA saya, padahal dia tuh gak seiman sama saya. Dia bilang gini, Mas Pri, tolong ayo kita doa bersama. Saya disuruh bantu berdoa, saudara. Saya doain dia dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dia mau terima. Dan saya boleh melihat zaman Tuhan sungguh luar biasa. Sekalipun saya tidak seiman dengan dia, karena dia minta untuk mau dibantu di dalam doa. Akhirnya saya video call setiap sore itu di rumah sakit. Dia sudah pakai nafas itu. Akhirnya puji nama Tuhan, saat ini mereka sudah lepas dari oksigennya dan puji Tuhan sekarang dalam pemulihan. Nah, ini yang seharusnya bisa kita lakukan, saudara dan saya. Ibu-ibu dan bapak-bapak saudara yang ada di rumah, lakukanlah semuanya ini sehingga
ketika kita melakukan hal ini, saya yakin dan saya percaya, jangan sampai Tuhan ngomong sama kita, enyalah kamu. Sebagai pribadi anak-anak Tuhan, kita jangan sampai ditolak Tuhan. Puji nama Tuhan, itu sebabnya marilah kita menabur kebajikan. Marilah kita menabur kebaikan, supaya apa yang saudara lakukan ini juga berarti saudara menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui ketiga hal ini, mari kita sebagai jemaat di GBI Raja Wali, mari melakukan yang terbaik. Menabur kebajikan, menabur kebaikan. Yaitu tadi dengan apa? Yang pertama, kita harus membantu orang yang dalam kekurangan. Kita harus mengunjungi orang yang sakit. Dan kita harus memberi tumpangan, yang artinya kita harus menerima dia apa adanya, dengan apa? Hati yang sukacita dan damai sejahtera. Kiranya melalui firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Saya undang song leader, singer, dan para pemusik untuk maju ke depan. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali katakan, Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku persembahkan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami itu. Haleluya. Sekali katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan bagi hormat kemuliaan namamu. Layakan kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa.
Mungkin selama ini Tuhan, kami tidak peka dengan situasi dan kondisi hari yang ada Tuhan. Kami tidak mau Engkau tolak Tuhan. Tetapi kiranya kehidupan kekal itu menjadi kehidupan bagian kami, jemaat-Mu yang ada Tuhan. Dan kami hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dengan sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya melalui firman-Mu Tuhan, Engkau boleh meneguhkan dan menguatkan bagi kami. Amin. Untuk kami boleh menjadi ambil bagian di dalamnya. Amin. Melayani sesama kami. Amin. Untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh baik. Itu sebabnya kami ingin memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan ini Tuhan, kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga kami peduli akan keadaan kami, keadaan sekeliling kami Tuhan, yang dalam kesusahan, yang di dalam segala kekurangan dan kelemahan. Untuk kami boleh bertindak di dalam Engkau Tuhan, Yes. melakukan yang terbaik bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu. Kami juga ingin memberkati bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah melayani-Mu Tuhan, di dalam pujian kami, penyembahan kami, baik di dalam kami melayani, baik musik, pujian, dan juga soundman, multimedia. Engkau memberkati Tuhan, sehingga jerih lelah yang sudah mereka persembahkan bagimu Tuhan, tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan akan memberkati kehidupan pekerjaannya, hidup rumah tangganya, oh Tuhan, dan juga pelayanannya. Engkau berkati studi mereka masing-masing. Ya, Tuhan. Kami menaruhkan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, dan hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami ingin memberkati bagi saudara-saudara kekasih kami yang minggu ini berulang tahun. Tuhan, kasih anugerah setiamu juga Engkau curahkan atasnya, sehingga di usia yang Tuhan tambahkan ini ada kedewasaan penuh untuk semakin melekat di dalam Engkau Tuhan. Kami memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami teringat buat saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Tuhan, jamah mereka. Amin. Tolonglah mereka Tuhan, sembuhkan apapun sakit mereka Tuhan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami menaruhkan akan bangsa dan negara kami yang kami kasihi Tuhan. Indonesia yang kami kasihi. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh staf menteri kabinetnya, dibantu dengan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan bahkan sampai tingkat RT RW. Berkati di dalam menghadapi situasi yang sulit, tantangan yang begitu berat dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa supaya masyarakat pun bekerja sama Tuhan, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah ini dengan baik. Mereka tidak mengabaikan Tuhan. Kami berdoa, berkati orang-orang yang terpapar ini, sehingga jumlahnya tidak semakin meningkat Tuhan. Demikian juga dengan angka kesembuhan Engkau tambahkannya. Demikian juga dengan angka kematian boleh semakin menurun dan semakin menurun. Dan bangsa kami dilawat Tuhan, bangsa kami dikasihi Tuhan, dan ampuni kalau semuanya terjadi oleh karena dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Jamah para pemimpin kami, pakai supaya mereka dapat, oh Tuhan, membawa bangsa ini lebih baik lagi. Demikian juga dengan TNI Polri, mereka juga bisa mengamankan akan keadaan bangsa kami tetap kondusif Tuhan. Mulai, oh Tuhan, mereka bisa bersehati untuk khususnya memerangi dan melumpuhkan setiap orang-orang yang berniat jahat, para teroris dan para radikalisme, khususnya untuk separatis yang ada di Papua maupun yang ada di Poso. Tuhan, biarlah mereka sadar perlunya kesatuan bangsa yang ada ini Tuhan. Terima kasih
Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Demikian juga dengan kota kami Cirebon dan juga kabupaten. Kau memberkati pemimpin kami, dari Bapak Wali Kota maupun Bapak Bupati. Berkati Tuhan, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, Cirebon juga dalam lawatan Tuhan, Cirebon dalam lindungan Tuhan, Cirebon dalam penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan syukur atas semua berkat anugerah pimpinan dan penyertaan-Mu atas bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai kita. Itu sebabnya terimalah berkat anugerah, kasih setia, persekutuan Roh-Nya yang kudus dan kasih sayang yang daripada Tuhan sendiri dilimpahkannya di dalam hidup rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam kemuliaan yang kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.